Baik, materi dari PowerPoint seperti biasanya yaitu user baik di offline di sini maupun yang online di rumah agar dengan slide PPT atau PowerPoint itu kita lebih jelas begitu ya. Nanti jelas di akhir sesi itu pasti ada evaluasi walaupun hanya 5 soal. Tapi kita yang penting semangat belajar ya anak-anak ya. Untuk materi IPA kali ini kita belajar tentang perubahan benda. Kalau dulu waktu kelas 5 kita pernah belajar perubahan wujud benda ya. Saya mau tanya nih, benda yang ada di dunia ini ada berapa? Maksudnya ada berapa jenis? 10? 1? Ada berapa nak? Benda yang ada di dunia, seluruh dunia ini, itu ada berapa jenis? Apakah satu jenis? Atau sebutin, atau mungkin ada yang di rumah bisa menyebutkan jenis-jenis benda yang ada di dunia ini ada berapa? 2. Benda apa itu? Benda hidup, benda mati. Itu dikelompokkan dari segi dari segi kehidupannya ya. Tapi sebenarnya jenis benda yang ada di dunia ini ada 3. Benda padat, benda cair, benda gas. Kalau tembok itu benda apa? Padat ya. Kalau udara yang kita kipaskan ini benda gas. Ya. Terus juga ada benda cair seperti air. Jadi benda yang ada di dunia itu semua itu juga mengalami perubahan. Jadi itu pertanda bahwa benda-benda di dunia ini itu tidak awet ya, karena juga apalagi ciptaan manusia itu tidak awet. Makanya disebut dunia itu dunia yang fana. Fana itu tidak awet namanya. Baik ya. Jadi benda itu ada benda padat, benda gas, dan juga ada benda cair ya. Jadi ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ingat dulu waktu kelas 5 kita belajar tentang perubahan wujud benda. Ya, saya mau tanya sih, saya dijawab ya, atau mungkin ada Abian juga bisa menjawab dengan komentar ya di slide ini. Kalau perubahan benda dari gas ke cair dinamakan apa? Dari padat ke cair, namanya apa ya? Mencair ya, berarti seperti es batu atau lilin. Es batu yang ditaruh di luar kulkas atau lilin yang sedang dipanaskan, kena kalor. Ya, seperti ini pernah kita dulu oleh guru kita itu dibuatkan bagan perubahan ya, seperti skemanya begini. Kalau kita lihat, jadi biasanya ada padat, ya, ada cair, ini ya. Ada gas. Jadi semua benda ini ketika menerima kalor, maka juga akan berubah. Ketika melepas kalor juga akan berubah. Berarti kalau menerima kalor berarti dia mendapatkan panas. Kalau melepas kalor berarti dia mendapatkan suhu dingin. Maka akan terlihat pasti perbedaannya ya. Kalau menerima kalor berarti kita lihat dengan warna merah seperti ini. Pada cair dinamakan mencair, contohnya seperti es batu yang dikeluarkan dari kulkas, ditaruh di meja maka dia akan mencair. Mengapa? Karena dia itu menerima kalor, menerima apa? Panas, seperti itu ya. Ya, selanjutnya ketika benda cair menerima kalor maka akan menjadi gas, dinamakan apa? Menguap. Contohnya seperti air yang kita didihkan. Ya, air itu menerima kalor atau menerima panas, maka perubahan wujudnya akan menjadi menguap. Ya. Setelah itu gas kepadat namanya apa? Gas kepadat menyublim. Contohnya apa jadi? Benda yang menyublim contohnya apa? Iya, contohnya pengharu ruangan ya, atau biasanya kita sebut sebagai apa itu namanya? Karbon ya, karbon pewangi yang ada di ruangan ditaruh di pojok rumah atau mungkin yang digabungkan di baju itu biasanya akan berubah menjadi gas. Nah itu berarti intinya dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat itu berarti benda itu menerima kalor. Maka kita sebut namanya kalau dari padat ke cair namanya adalah
mencair. Kalau dari cair kepada gas namanya menguap, ya. Kalau gas ke padat namanya menyublim. Nah, ini dulu waktu kelas 5. Jadi kita di kelas 6 ini belajar tentang perubahan benda. Tapi dulu waktu kelas 5 kita mempelajari perubahan wujud benda. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui benda yang menerima kalor, ya, itu adalah berarti mencair, menguap, dan menyublim. Kita balik, dengan warna biru ya, dengan ballpoint warna biru. Kalau cair ke padat namanya apa? Cair ke padat namanya apa? Kita buat es batu, membeku. Setelah itu kalau gas ke cair namanya apa? Kalau gas ke cair namanya apa? Mengembun. Ya betul. Kalau padat ke gas namanya apa? Biasanya yang sering kita temui di dinding-dinding kulkas kita. Mengkristal. Ya, ada yang masuk tuh. Oh iya, Abian menjawab nih dari komen mengkristal. Bagus, ada Abian ya. Kita mengingat kembali pada pelajaran dulu waktu kelas 5 ya. Tema berapa Adik-adik? Ingat? Ingat ya. Jadi kalau misalkan padat ke cair, cair ke padat namanya adalah membeku, ya. Kalau gas ke cair namanya adalah mengembun, ya. Kalau padat ke gas namanya mengkristal. Selanjutnya tadi sudah disebutkan kalau cair ke padat itu namanya membeku, contohnya membuat es, ya, atau membuat keju, membuat lilin, itu semuanya dari cair ke padat. Membuat gula batu, tahu gula batu ada? Kalau bahasa Jawanya itu gula merah ya, kan kayak gato itu ya. Itu pertama dari gula aren dicetak jadi seperti itu karena memang bentuknya itu di atas gato ya, seperti itu. Ya kalau mengembun contohnya seperti proses penyulingan minyak wangi. Adik-adik tahu? Nah, di pegunungan itu ada namanya tumbuhan dilem. Tumbuhan dilem itu adalah tumbuhan yang digunakan untuk campuran minyak wangi supaya pewangi-pewangi yang dipakai itu semakin harum. Namanya dilem. Nah, yang diambil itu adalah tumbuhan dilem itu dipanen, dijemur, lalu dididihkan. Yang diambil bukan airnya, tapi embunnya yang diambil. Ini namanya pengembunan, ya. Dan selanjutnya yaitu ada mengkristal. Pada gas contohnya seperti apa? Contohnya seperti kristal yang ada pada kulkas. Ya tahu ya, pernah kalian membuka kulkas kita dibersihkan ada kristal yang banyak. Seperti itu. Ya, itu adalah prosesnya. Atau juga biasanya kalau kita lihat, kalian pernah melihat pembuatan popcorn. Pernah ya? Itu kira-kira proses apa itu? Maaf, pembuatan proses gula merah yang dijadikan adonan ya, tahu ya? Tahu, itu namanya adonan ya. Pernah tahu warnanya pink seperti kapas, selalu dibungkus oleh plastik kalau dimakan ya. Kenapa kok dibungkus? Supaya tidak kena angin. Nah, seperti itu namanya mengkristal ya. Dan ini adalah dinamakan sebagai perubahan wujud benda. Nah, setelah itu kita mungkin pernah belajar juga di rumah, itu pasti ada penyusutan, ada namanya lagi apa? Kalau benda yang kena dingin namanya menyusut. Kalau benda yang kena kalor namanya menguap. Apa mungkin ada yang bisa di rumah bisa masih ingat? Kalau benda seperti contohnya rel kereta api, kita mungkin bisa mengamati ketika membuat rel kereta api, pasti bentuknya itu tidak boleh rapat, harus ada renggang aminnya atau ada renggang benda itu. Kenapa? Karena ketika rel kereta api itu pada saat menerima kalor, maka tidak mudah patah. Makanya istilahnya itu ada benda yang menyusut, ada benda yang mengembang. Mengembang dalam bahasa IPA apa namanya? Mungkin apa ya dulunya? Penyusutan sama apa? Contohnya seperti itu, rel kereta api ketika membuat rel itu harus ada ruang itu supaya bisa mengembang. Apa yang namanya dulu di IPA?
Di kelas 5 mungkin ada yang masih ingat ketika membuat rel kereta api itu kan pembuatannya tidak boleh terlalu rapat, sehingga masih ada ruang penyusutan sama ruang pemuaian. Tahu ada ya? Masih ingat ya? Yaitu kita pernah belajar tentang pemuaian sama penyusutan. Nah, jadi semua benda itu juga mengalami pemuaian juga penyusutan adik-adik. Saya kasih contoh seperti tadi itu rel kereta api. Ketika orang yang membuat rel, itu kamu lihat di dalamnya itu tidak boleh terlalu rapat. Sehingga kalau terlalu rapat, ketika dilewati oleh KA itu apa? Kereta api, maka patah. Yang kedua itu berarti pemuaian penyusutan pada benda padat. Karena kamu tahu ya, kereta api kan padat ya, dari besi. Yang kedua seperti pembuatan jendela atau kaca. Nah, jendela atau kaca itu juga bisa menyusut, juga bisa memuai. Sehingga ketika orang membuat jendela itu harus ada ruang celah supaya kacanya itu tidak terlalu rapat, sehingga ketika memuai dan menyusut itu mudah retak. Itu pada benda padat. Contohnya sekali lagi, kalian pernah beli teh botol sosro? Pernah beli minuman-minuman kemasan? Saya mau tanya, kira-kira kalau kalian amati, misalnya satu aja teh botol sosro, itu isi tehnya penuh apa ada ruang di atasnya itu? Pernah ya kalau kalian membeli teh botol sosro, saya yakin pasti teh itu nggak akan penuh sampai satu botol. Karena kenapa? Karena sisa ruang yang segini itu digunakan untuk pemuaian dan penyusutan. Ketika memuai, maka benda cair itu bisa akan juga akan mengembang, sehingga kalau tidak ada ruang pemuaian maka akan pecah juga. Nah, terus lagi contohnya seperti air raksa, pernah tahu raksa nggak yang biasanya buat, maaf ya, kalau kita sakit taruh di sini, itu lama-lama kan akan naik suhunya. Itu berarti pemuaian pada benda cair. Jadi semua benda bisa memuai juga bisa menyusut. Terus lagi contohnya, pemuaian dan penyusutan pada benda gas. Contohnya seperti apa? Kalian pernah tahu nggak ketika kalian berkunjung kemana pakai mobil, pasti di jalannya ada mobil yang lejak. Banyak, dua, gitu. Pernah mengetahui? Nah, berarti gas yang ada pada ban mobil itu memuai. Itu mengubah. Sehingga sampai, gitu ya, pernah ya? Nah, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi ya. Benda padat, benda cair, benda gas itu juga bisa memuai, juga bisa menyusut. Jadi kalau pemuaian ini kena kalor atau panas, kalau menyusut itu terkena dingin. Paham ya? Contohnya lagi, saya katakan lagi ya seperti benda padat, contohnya pemasangan kabel listrik. Kalian tahu, kalian bisa mengamati di atas itu ya, mungkin kabel listrik itu mengapa pemasangannya tidak boleh terlalu kencang. Pasti begini, pasti melambai begini. Karena kenapa? Karena kalau memuai dan menyusut itu bisa lepas putus. Nah, itu pemasangan kabel listrik. Yang kedua tadi seperti contohnya pemasangan rel kereta api itu tidak boleh terlalu rapat. Pemasangan jendela juga sama. Jadi harus ada ruang untuk pemuaian. Baik ya, di sini paham adik. Jadi ingat ya, pemuaian penyusutan perubahan juga itu juga masuk pada US sekolah nanti, ujian sekolah ya. Yang masih masuk ada cuma apian ya, ada Amira. Baik ya, kita lanjut sekarang. Pak Wali buka slide-nya. Kita langsung baca pada slide. Hari ini kita belajar materi tentang perubahan benda. Nanti di akhir sesi kita kan pertemuannya 60 menit, itu ada pertanyaan aja ya. Nanti bisa kalian evaluasi di buku tulisnya nanti. Yang penting, satu, kalau tidak paham harus malu bertanya. Apa? Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Ya, jangan malu. Selanjutnya saya buka slide-nya. Abian, ini sudah Pak Wi sediakan ya. Setiap pertemuan supaya materinya jelas. Karena kita pandemi ini juga sulit ya kalau kita belajarnya nggak pakai kayak gini. Jadi memudahkan adik-adik untuk paham.
Baik ya. Kemudian dari rumah jelas ya, di rumah. Baik. Yang kita pelajari hari ini adalah perubahan wujud benda. Tadi kita belajar perubahan wujud benda dari segi apa namanya? Itu skema konsep perubahannya ada membeku, ada juga seperti apa namanya itu mencair, mengkristal, menyublim. Nah itu. Nah, sekarang kita perubahan wujud benda. Ya. Saya mau tanya sebelum kita beralih ke perubahan wujud benda, mau tanya ke Dimas ya. Coba sih kamu sampaikan atau kamu paparkan apa sih sifat benda cair itu? Iya, bentuknya mengikuti wadahnya. Terus ada lagi? Volume dan isi tetap. Jadi kalau benda cair, volume dan isinya tetap dan berubah sesuai wadahnya. Kalau ditaruh di mangkok ya seperti mangkok, kalau ditaruh di gelas seperti gelas. Ya nggak mungkin ketika taruh di mangkok kotak segini nggak mungkin. Ya mungkin adik tadinya siapa lupa? Ya Alia. Bagaimana sih sifat benda padat tadi? Volume dan isi tetap. Ya, setelah itu apa lagi? Cuma itu saja. Kalau benda padat, volume dan isinya tetap. Ya. Kalau benda gas bagaimana? Iya, volume isinya itu mengikuti ruangan. Ya, kalau misalkan ruangannya segini, ya segini kalau ya kalau misalkan ruangannya di ruangan yang lebar, gedung yang luas, ya segitu. Ya, itu adalah sifat-sifat benda. Sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda ya bersama Mas Wahyu di sore ini di Madama Jaya. Lanjut. Nah, yang kita pelajari adalah konsep yang kita pelajari pada sore ini adik-adik. Perubahan wujud benda yang pertama jenis macamnya ya. Jenis macamnya itu ada dua. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Perbedaannya adalah perubahan fisika itu adalah perubahan wujud yang sementara. Ingat ya, pelajaran fisik. Fisika itu berarti fisiknya benda itu, fisik bentuk ya. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan wujud sementara. Ingat. Yang kedua itu ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan wujud yang tetap. Tidak bisa diubah kembali seperti semula. Paham ya? Di sini ya. Jadi ingat, yang kita pelajari pada sore ini adalah tentang perubahan benda. Konsep atau skema perubahan benda, yang pertama kita pelajari yaitu kita harus tahu dulu. Jenis atau macam perubahan benda itu ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu adalah perubahan wujud benda itu tapi sementara, jadi berubah, tapi bisa dikembalikan ke bentuk semula. Ya, seperti itu. Yang kedua, ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu intinya perubahan pada benda yang mana perubahannya itu tetap, sehingga ketika dia berubah, maka dia nggak akan bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti buah membusuk. Apakah dia bisa jadi buah lagi? Nggak bisa. Itu namanya berarti perubahan kimia. Sebenarnya ada lagi adik-adik. Selain ada perubahan fisika, perubahan kimia sebenarnya juga ada perubahan biologi sebenarnya. Ya, tapi di kelas 6 itu kalau Pak Wahyu lihat di peta konsepnya di tematik itu yang ada dalam tematik itu perubahan kimia, fisika sama kimia. Jadi ingat, kalau perubahan fisika itu fisika berasal juga dari kata fisik. Fisik itu bentuknya. Perubahan fisika yaitu perubahan wujud sementara, kalau perubahan kimia itu perubahan wujud tetap. Sehingga ketika dia berubah menjadi bentuk lain, maka dia nggak akan bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau perubahan fisika, walaupun dia bisa berubah ke bentuk lain, benda itu juga bisa berubah ke bentuk yang semula. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab perubahan wujud benda itu ada 6. Ya, yang pertama ada pembakaran.
Contohnya seperti kertas dibakar, apakah bisa jadi kertas lagi? Berarti perubahan apa itu? Fisika atau kimia? Kimia. Yang kedua ada pemanasan. Yang ketiga ada pendinginan. Yang keempat ada pembusukan. Yang kelima ada pencampuran dengan air. Yang keenam ada perkaratan. Kalau bahasa Jawa biasa itu nayeng, tahu nayeng ya? Nah, berkarat seperti itu aja. Jadi inilah yang kita pelajari pada sore ini. Paham di sini ya? Terus yang tadi Pak Paul sampaikan, kalau perubahan biologi itu adalah perubahan benda yang disebabkan oleh makhluk hidup. Ayo coba contohnya apa? Perubahan biologi itu perubahan benda yang disebabkan oleh makhluk hidup. Contoh, kayu dimakan rayap. Nah, siapa makhluk hidupnya? Rayap, seperti itu. Kayu dimakan rayap. Itu adalah perubahan biologi sebenarnya. Lagi seperti batuan yang kena kerak lumut akan apa? Kira-kira makin kuat atau makin rapuh? Makin rapuh. Jadi batuan sekeras apapun, kalau ditumbuhi lumut, maka dia akan rapuh, maka akan kotor. Ya, itu namanya berarti pelapukan biologi sebenarnya. Itu pelapukan yang disebabkan oleh yaitu makhluk hidup. Baik ya. Dari sini ada yang tanyakan? Ada adik? Ya, mungkin adik-adikan bisa typing lewat chat Zoom jika ada yang belum paham. Ya, berarti langsung ya lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, ada pembakaran. Pembakaran dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk warna, kelenturan, dan bau benda. Ya, jadi pembakaran dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk warna, kelenturan, dan bau benda. Seperti contohnya saja kertas yang kita bakar, pasti bentuknya akan berubah menjadi apa? Abu, betul ya. Setelah itu lentur, ya. Kertas biasanya kalau kita pegang bisa, ketika jadi abu malah nggak bisa dipegang, jadi abu. Yang kedua, bau benda jadi asap. Nah itu ya. Contohnya apa? Plastik dibakar berubah warna dan meleleh. Kayu dibakar berubah warna menjadi arang. Besi dibakar terus-menerus akan meleleh. Makanya orang pandai besi itu ketika membuat senjata itu besinya itu dipanaskan adik-adik. Ya dipanaskan kalau dulu kita pada saat masa penjajahan ya atau masa kerajaan itu ada kan empu yang membuat besi keras itu yang itu dipanaskan sampai lalu baru dipalu sehingga besi itu bisa jadi pecah seperti itu ya. Yang keempat, kertas dibakar berubah warna dan jadi abu. Yang kelima, karet dibakar meleleh dan menjadi abu karet. Pertanyaannya saya mau tanya sama Naila. Menurut kamu pembakaran ini adalah perubahan fisika atau kimia? Kimia, tepat sekali ya. Dimas sudah tanya loh ya, yang di rumah juga ada adik-adik datanya juga loh ya. Ini ada 3 siswa yang hari ini bisa belajar dengan kita. Di sini paham ya? Lanjut. Pemanasan. Seperti kalian masak. Naila bantu masak ibu. Bantu ya, sering bantu ibu masak ya. Kalau Dimas, sering bantu juga. Ada. Kalau Pak Wahyu dulu bagaimana? Pak Wahyu sering. Karena Pak Wahyu dulu itu punya 2 cita-cita. Pengen jadi guru juga pengen jadi koki. Ya, pemanasan dapat menyebabkan perubahan wujud cair menjadi uap. Cair menjadi uap, padat menjadi cair, padat menjadi gas. Nah, jadi pemanasan itu bisa merubah benda itu menjadi 3 hal, yaitu wujud cair menjadi uap, contohnya seperti air dipanaskan, betul ya? Yang kedua, padat menjadi cair seperti contohnya mentega yang kita taruh di atas wajan untuk kita masak, ya? Atau padat menjadi gas, seperti tadi itu, yaitu karbon atau minyak wangi karbon yang kita taruh di ruangan untuk dijadikan pewangi ruangan, ya? Contohnya, air dipanaskan menjadi uap air. Es bila terpengaruh suhu panas berubah menjadi cair.
3. Kapur barus menyublim atau menjadi gas jika dibiarkan terbuka di udara terbuka. Yang keempat, mentega mencair bila dipanaskan. Sini ya. Saya mau tanya sama Dimas, kira-kira menurut kamu pemanasan ini merupakan perubahan kimia atau fisika? Ada yang fisika, ada yang kimia. Kalau yang fisika yang mana? Mentega sama es, karena bisa berubah wujud kembali seperti semula. Betul sekali. Yang kimia yang mana? Air sama kapur barus. Ya. Betul, Naila? Air bisa menjadi kimia? Iya. Apakah air bisa kembali ke semula? Ayo, di antara poin 1, 2, 3 ini yang kimia yang mana? Tadi yang kimia itu berarti tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Ya. Ya, yang mana? Kalau air itu ketika dipanaskan, apakah bisa menjadi air dingin lagi? Bisa. Berarti perubahan apa itu? Fisika. Berarti di antara poin 1, 2, 3, dan 4 ini, yang hanya mengalami perubahan kimia hanya poin nomor 3, yaitu kapur barus menyublim menjadi gas jika dibiarkan di udara terbuka. Bagus, Dimas ya? Lebih tepatnya tadi itu ya. Jadi yang di antara poin 1, 2, 3, 4 ini, ternyata yang merupakan perubahan kimia hanya nomor 3 ini, kapur barus menyublim menjadi gas jika dibiarkan di udara terbuka. Baik ya, paham sini? Sekarang giliran adik-adik bisa menjawab lewat chat ya. Saya lanjutkan slide-nya. Yang selanjutnya pendinginan. Pendinginan contoh 1, uap air berubah menjadi air lagi bila didinginkan. Yang kedua, air bila didinginkan berubah menjadi padat atau es jika kita taruh di dalam kulkas. Ya betul ya, itu namanya pendinginan. Perubahan benda pada pendinginan. Menurut Abian, di rumah ya, bisa kamu ketik ya. Pendinginan ini merupakan perubahan kimia atau fisika di Abian. Pendinginan itu menurut Abian itu perubahan fisika atau perubahan kimia. Mana ya? Halo Mbak. Silakan. Ya silakan. Mas nanti ke sana ya, teman-teman ya. Coba deh Alia. Silakan adik-adik bisa typing lewat chat Zoom ya. Menurut adik-adik perubahan pendinginan termasuk perubahan kimia atau perubahan fisika adik. Ya. Baik. Perubahan apa? Ini perubahan fisika. Ya ingat ya, kalau perubahan fisika itu berarti bisa kembali ke bentuk semula walaupun berubah. Tapi kalau perubahan kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Lanjut sekarang. Nah, pembusukan. Pembusukan ya. Tahu ini adalah ikan apel yang busuk. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk. Dapat menyebabkan perubahan warna, bau, bentuk, dan kekerasan benda pembusukan. Maaf ya, kalau Pak Wahyu tambahi lagi, sebenarnya pembusukan ini juga termasuk pada pembusukan biologi juga, perubahan biologi juga kan apa? Di situ ada makhluk hidupnya. Siapa? Bakteri. Bakteri kan termasuk makhluk hidup, ya seperti itu. Contohnya ikan, daging, buah, dan sayur akan membusuk bila dibiarkan di udara terbuka. Maka dari itu pembusukan ini merupakan perubahan kimia. Karena kenapa? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dan juga masuk pada perubahan biologi. Karena kenapa? Karena perubahan benda pada apel dan ikan ini membusuk juga diakibatkan selain kimiawi juga disebabkan oleh makhluk hidup yaitu berbentuk bakteri. Paham ya? Lanjut sekarang. Selanjutnya pencampuran dengan air. Maaf,
Dulu di kelas 5 pernah kalian belajar lautan? Pernah ya? Lautan ya? Pernah? Adik Dimas? Lautan? Ada lautan homogen, ada lautan heterogen. Gitu ya? Masih ingat ya? Kalau lautan homogen contohnya apa? Satu jenis. Contohnya? Gula sama garam. Itu lautan homogen. Kenapa alasannya? Karena dulu sebenarnya hakikatnya itu gula itu air yang membeku menjadi apa? Gula. Kan dari mana gula itu? Dari air tebu. Yang kedua itu apa? Garam. Kan asalnya dari mana? Dari air laut. Ketika menjadi satu larutan, dia akan menjadi larutan homogen, sama-sama cair, begitu ya. Ada juga yang heterogen. Contohnya apa heterogen? Pasir. Kopi betul nggak ya? Ada ampasnya. Kopi itu heterogen kopi. Baik, pencampuran dengan air. Contoh, 1, gula dan garam. Bila dicampur air dan diaduk, akan larut dan tidak terlihat langsung bentuknya. Yang kedua, semen dicampur air akan menjadi padat dan keras. Yang ketiga, karet bila dimasukkan dalam minyak tanah akan bertambah besar dan lunak. Baik, kita identifikasi. Coba kita jawab sama. Yang pertama, gula dan garam bila dicampur air dan diaduk akan larut dan tidak terlihat bentuknya. Ini merupakan perubahan fisika atau kimia? Kimia. Betul kimia? Gula dan garam bila dicampur air dan diaduk akan larut dan tidak terlihat bentuknya. Ya, kimia ya tadi ya. Yang kedua, semen dicampur air akan menjadi padat dan keras. Kimia atau fisika? Kimia. Mengapa alasannya? Semen dan dicampur air akan menjadi padat dan keras. Karena dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Apakah bisa semen itu ketika sudah dibangun jadi bangunan, setelah itu baru dihancurkan akan sama seperti semen semula? Bisa ya. Yang ketiga, karet bila dimasukkan dalam minyak tanah akan bertambah besar dan lunak. Termasuk perubahan fisika atau kimia? Fisika. Kenapa? Karena kalau dicampur lagi atau diambil dari minyak tanah akan berubah menjadi kecil lagi. Betul memang ya. Karet gelas berarti tahu ya. Itu kalau kamu campur atau taruh di minyak tanah itu akan mengembang. Baik. Selanjutnya. Perkaratan. Ya, ini biasanya yang terjadi. Contohnya kalau kita punya pagar besi di rumah. Ya, pagar besi itu jelas. Lama-kelamaan kalau dia kena hujan, kena panas, pasti akan berkarat. Hujan, panas. Karena kenapa? Perkaratan itu disebabkan oleh air hujan. Lebih-lebih kalau itu air hujan, hujannya hujan asam. Ingat ya, hujan itu ada hujan sewajarnya, ada juga hujan asam. Kita tidak tahu membedakan mana itu hujan asam sama hujan biasanya. Kalau hujan biasa itu kan berarti ada siklus air adik-adik ya. Masih ingat dengan evaporasi, kondensasi, dan juga ada namanya presipitasi, ada filtrasi. Masih ingat itu? Kalau saya mau tanya, kalau evaporasi itu apa? Uap air laut atau uap air sungai, uap air danau yang terkena sinar matahari, maka akan menguap ke permukaan langit yang disebut sebagai awan, menjadi awan. Ketika awan itu asalnya putih menjadi hitam karena mengalami kondensasi yang menjadi disebut namanya mendung. Setelah mendung, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air. Namanya apa? Hujan itu presipitasi. Setelah presipitasi, air meresap ke dalam tanah menjadi filtrasi, yaitu muncul permukaan mata air. Nah, itu kan namanya siklus air ya. Nah, kalau hujan itu berarti namanya hujan biasa. Karena apa? Karena memang dari air laut, danau maupun sungai. Tapi kalau hujan asam, itu hujan yang disebabkan oleh asap pabrik ya. Betul ya, asap pabrik, asap kendaraan. Mengapa itu gas beracun? Karena dalam asap pabrik, asap kendaraan itu mengandung senyawa apa namanya? Masih ingat?
Ayo, ini kelas 5 ya pelajarannya ya. Mengandung senyawa belerang dan H2O. Itu adalah disebut sebagai apa namanya itu senyawa yang beracun. Sehingga ketika ada hujan asam, pasti ketika benda-benda di bumi ini kena hujan, terutama besi, itu ada berkarat. Kalau manusia mudah sakit. Makanya kalau adik-adik kemanapun kehujanan, cepat-cepat kamu tuh bilas dengan air tawar supaya nggak cepat sakit. Mengapa? Karena kita nggak tahu mana itu hujan asam, mana itu hujan biasa. Kadang takut. Ya, baik ya itu pekaratan. Pekaratan yaitu penyebab pekaratan adalah kelembapan udara dan banyak sedikitnya oksigen di daerah lembab. Ya, sebis apalagi hujan asam itu ya. Contohnya, besi berkarat akan mengubah warna, bentuk, rapuh, dan mudah patah. Ya, yang ketiga, seng berkarat akan berubah warna dan kekerasannya. Lebih lunak ya kalau seng kena berkarat itu ya. Saya mau tanya nih, poin 1 dan 2 ini kira-kira merupakan yang poin 1 ini besi berkarat akan mengubah warna, bentuk, rapuh, dan mudah patah. Ini merupakan perubahan fisika atau kimia ya? Kimia, mengapa alasannya? Tidak bisa saya yes. Karena yang Dimas, seng berkarat akan berubah warna dan kekerasannya. Ini bukan kimia atau fisika. Kimia, mengapa alasannya? Alasannya adalah tidak bisa kembali bentuk semula, betul ya? Tapi ada pula antisipasi ketika besi pagar yang ada depan rumah kita berkarat, bagaimana caranya? Kita amplas, tahu di amplas ya? Di amplas, jangan lupa dicat. Setelah di amplas, dicat. Ya seperti itu. Ya, nah, maka dia akan berubah seperti semula. Kalau seperti itu, nah poin nomor 1 ini, besi berkarat itu juga disebut sebagai perubahan fisika. Mengapa alasannya? Karena bisa dirubah kembali menjadi semula. Asalkan cepat dirubah dengan cara apa? Diamplas dengan kertas gosok, baru setelah itu dicat lagi. Akan kembali bentuk semula. Tadi poin 1 itu adalah perubahan ini fisika, kalau poin 2 perubahan kimia. Kan nggak bisa kalau sudah diamplas gimana udah jadi stand kayak gitu. Gitu ya adik-adik ya. Lanjut, macam-macam perubahan benda. Nah, ini pengertiannya adik-adik. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Pengertiannya adalah perubahan fisika adalah perubahan yang bersifat sementara. Artinya, benda yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Ya, yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan yang bersifat tetap. Artinya, benda yang telah berubah tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Maaf, kembali lagi. Ya, itu ya pengertiannya ya. Jangan lupa nanti tetap belajar, jelas materi yang Pak Wahyu share ini akan Pak Wahyu share juga di grup kalian. Untuk dijadikan belajar di rumah ya. Nanti kalian download, masukkan ke laptop kalian, bisa belajar di rumah. Nah, ini lagi contoh perubahan fisika, ini lebih jelasnya ya. Air ketika terkena panas berubah menjadi uap air atau penguapan. Uap air berubah kembali menjadi air apabila terkena pengaruh suhu dingin namanya, yaitu kembali lagi ya. Selanjutnya air jika didinginkan akan menjadi es membeku, dan bila es terkena pengaruh panas akan berubah menjadi air kembali. Perubahan ini dapat dilihat pada siklus berikut. Seperti ini ya. Jadi kalian tahu, seperti air ketika dipanaskan akan menjadi uap. Nah, uap ini juga bisa didinginkan menjadi air kembali. Terus lagi air ketika didinginkan akan menjadi es. Nah, es ketika ditaruh di luar ruangan maka akan dipanaskan akan menjadi air lagi. Ini namanya berarti perubahan fisika. Bisa kembali ke bentuk semula. Ini skemanya kan. Jadi seperti ini ya. Air kalau dipanaskan jadi uap. Uap ini kalau air panas ketika didinginkan akan jadi air lagi. Itu ya. Terus lagi air ketika didinginkan akan jadi es. Es ketika kita panaskan di luar kulkas akan jadi air lagi. Namanya perubahan fisika. Contoh perubahan fisika lagi, gula garam, gula dan garam. Ya, makanya kita tadi pernah jawab ya di awal tadi ya, bahwa gula garam itu ternyata bukan perubahan
kimia, tapi fisika bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya garam ya, gula. Gula berbentuk padat. Ketika dicampur dengan air dan diaduk akan larut ke dalam air. Ketika larutan gula dipanaskan, airnya menguap dan gula mengendap kembali ke bentuk semula. Begitu aja. Ya, mungkin kita kalau di sekolah sih Pak Wahyu mengadakan eksperimen percobaan. Jadi gula ketika diaduk ke air akan jadi cair, dan air gula itu ketika apa namanya dipanaskan kembali akan jadi bentuk gula. Kalian pernah membuat itu roti yang ada karamel ya? Tahu karamel ya? Nah, itu kan bentuk. Nah, jadi ini beban fisika namanya. Yang ketiga garam. Garam berbentuk padat. Ketika dicampur dengan air dan diaduk akan larut ke dalam air. Nah, ketika air garam dipanaskan lagi, airnya menguap dan garam mengendap kembali ke bentuk semula. Berarti perubahan ketika mengaduk air yaitu dengan maksudnya mengaduk gula dan garam dan air juga merupakan perubahan fisika. Terus lagi mentega, lilin termasuk perubahan fisika. Jelas. Ya. Mentega apabila dipanaskan akan berubah menjadi cair dan bila didinginkan akan berubah membentuk seperti mentega. Kalau misalkan Naila masak ya, masak pakai mentega, maka ketika wajan itu selesai masak ditaruh di tempat dingin, ya menteganya akan kembali bentuk padat lagi. Yang kelima, lilin berbentuk padat. Bila lilin dibakar akan berubah bentuk yang lebih cair, tapi apabila cairan lilin didinginkan akan berubah wujud seperti ini. Jadi coba ya, lilin kamu panaskan, cairannya kamu teteskan di atas lampu. Lampunya kamu biarkan, maka akan menjadi gumpalan lilin yang padat. Nah, ini contoh perubahan kimia, adik-adik. Perubahan kimia itu berarti perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti satu, kayu dibakar berubah menjadi arang dan tidak dapat menjadi kayu lagi. Bisa Pak, itu di dunia dongeng ya. Bim salah bim. Ya, yang kedua, kertas dibakar menjadi abu dan tidak dapat kembali menjadi kertas kembali. Ya, bisa asalkan di dunia dongeng ya, seperti itu. Selanjutnya perubahan kimia, tahu ini apa? Nasi ya. Beras dimasak menjadi nasi. Nasi tidak dapat berubah kembali menjadi beras. Betul ya. Jangan bilang ini kalau di dunia dongeng bisa ya. Yang keempat, buah dan sayur yang telah membusuk sehingga berubah bentuk, warna maupun baunya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itulah paparan tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Kalau perubahan fisika itu berarti fisiknya saja. Itu ketika berubah bisa dikembalikan ke bentuk semula. Kalau kimia, ya kalau kimiawi itu perubahan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses yang ada di kehidupan itu, pembakaran, penusukan, pendinginan, seperti itu, pengaliran, seperti itu. Baik. Ketika ada yang ditanyakan di sini adik, ya mungkin adik-adian di rumah ada yang ditanyakan adik, tidak ada. Waktu masih menunjukkan waktu kurang 10 menit, mungkin adik-adik bisa mengevaluasi pada bagian ini. Post test homework. Sebenarnya namanya homework itu berarti kan di rumah ya. Tapi ini tuh adik-adik cocok ini ya. Lengkapilah tabel berikut. Yang pertama, contoh perubahan wujud yang dapat kembali apa? Dan yang kedua, contoh perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Kamu sebutkan aja tadi itu aktivitas. Ya, mungkin adik bawa HP. Bawa HP. Hah? Bisa kalian kerjakan di grup kelas 6A. Bisa? Diketik di situ maksudnya. Iya, jawabannya ya. Jadi untuk adik-adian mungkin menjawabnya tidak perlu ditulis, cukup adik-adian ketik di grup 6A. Jangan lupa kasih nama, kelas 6A, jawaban IPA, apel, Mas Wahyu. Nama, ya, jangan lupa nama, kelas 6A, setelah itu jawaban evaluasi materi IPA
dukung nama rektornya ya, Mas Wadi. Jadi yang pertama kamu cukup yang pertama itu contoh perubahan wujud yang dapat kembali. Yang pertama ini yang A ini contoh perubahan wujud yang dapat kembali ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang B contoh perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Silakan kalian cari contohnya 1, 5 masing-masing 5. Kalian ketik di HP-nya, jangan lupa namanya, kelas 6A, jawaban evaluasi materi IPA Mas Wahyu. Dan buku Mas Wahyu maksudnya nama rektornya Mas Wahyu. Silakan adik-adik juga bisa mengevaluasi di rumah ya. Masih ada waktu 10 menit.
Nama peristiwanya. Balik teruskan aja. Bagian masih hujan di luar ya. Apa teruskan aja.
Dimas selesai ya. 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 Gak apa-apa Dimas kalau sudah mau pulang dulu atau bersama-sama ya pulangnya ya. Ya. Nah, adik-adik Mas sudah sudah memberikan jawaban. Setelah itu saya evaluasi adik-adik. Evaluasi nanti langsung tak tandai itu nilainya berapa. Sama juga seperti ini Pak Wagil. Jadi pakai Zoom seperti ini, PPT, terus menjawabnya itu anak-anak ada juga pakai typing di mana? Di Zoom itu ada pakai WA. Jadi ya sambil, ya kalau punya laptop enak ya, jadi sambil lihat Zoom itu sambil ngetik ya. Tapi kalau nggak punya laptop kan ngetiknya gimana? Walaupun semester 2 ini belum tatap muka sekolahnya, tetap bersabar ya. Ya mungkin di masa kalian kelas 6 ini ya nggak apa-apa walaupun masa-masa corona ya. Lulusannya lulusan corona Pak. Ya bukan lah. Cuma ini mudah-mudahan ada hikmahnya dari semua. Ya kita belum ada izin untuk bisa tatap muka di sekolah. Jujur aja Mas Ayu pun sama sebagai guru di sekolah juga ya, sama-sama wali kelas 6 SD juga sangat rindu sama anak-anak ya. Sampai kadang anak-anak itu sering sekali ngirim surat, baik email maupun apa gitu. Bapak Ibu kami gitu, kapan bisa bertemu seperti itu. Tapi gimana namanya kita juga saling menjaga kesehatan. Ya mungkin dengan inilah kita juga sama-sama saling menyayangi ya. Kalau kita bisa berkumpul, ada yang terpapar COVID-19 ya juga bahaya ya. Mungkin dengan cara seperti ini. Nah ini juga melatih apa yang menguji kehidupan kita sama dengan guru juga ya seperti itu. Oke, Alia belum tukang satu. Jadi Adian juga bisa ngirim lewat grup WA anak ya Adian. Sudah, baik ya. Nah, sudah jawab semua sama kalian ya. Nah, itulah bimbingan pada sore ini tentang perubahan benda ya. Mungkin ada yang tanyakan ya. Kalau kalian kurang pahamnya bisa bertanya. Nah, nanti file materi ini PPT-nya akan saya langsung setelah ini ya. Nanti kalian bisa download ya, bisa pelajari dulu. Terakhir, jangan lupa jaga kesehatan. Selain ini hujannya kalau pulang segera cuci kaki, tangan dengan air tawar, terus minum teh hangat ya, atau mungkin kalau bisa sering minum minuman seperti jahe seperti itu ya untuk jaga kesehatan tubuh ya. Cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh dulu. Sama-sama, Adik.